Hai guys, pernah gak sih kalian kepikiran hanya dari jualan jajanan kita bisa dapetin cuan sekaligus dapat berkah? Yap, jualan jajanan yang laku keras itu sudah biasa. Tapi jualan yang bisa bikin dapat cuan sekaligus bawa berkah buat sesama itu baru luar biasa. Yuk ikuti perjalanan seru kelompok kami membangun bisnis yang cuan dan berkah. Kenalin, brand kami namanya Risolku. Di Risolku, kami menyediakan 4 rasa risol. Ada coklat lumer, matcha lumer, sosis mayo, dan juga ayam suwir. Yang tentunya isiannya sangat melimpah. Kalian bisa lihat sendiri, lelehan coklat lumer dan matcha lumernya udah melebar kemana-mana. Isian sosis mayo dan ayam suwirnya juga nggak kalah melimpah. Selain itu, kami juga menyediakan 2 pilihan menu risol. Ada risol yang sudah digoreng, anget-anget, cocok banget buat kalian yang udah lapar dan pengen langsung makan. Dan ada juga risol frozen, cocok banget buat stok cemilan kalian di rumah. Nah, di project manajemen pemasaran kali ini, alasan kami memilih jualan risol adalah karena risol adalah makanan yang gak pernah salah. Semua orang pasti suka dan cocok di segala suasana. Tapi tunggu dulu. Sebelum risolku sampai ke tangan konsumen, perjalanan kami dimulai dari diskusi yang sangat panjang. Berawal dari menjadi diskusi brainstorming. Jujur, awalnya kelompok kami dapat banyak banget ide jualan. Mulai dari jualan banana roll, dimsum, sampai risol. Debatnya lumayan lama, tapi setelah melalui proses diskusi panjang dan menimbang berbagai aspek, akhirnya kami sepakat buat jualan risol dengan sistem yang praktis. Gimana tuh? Sistem yang dipakai oleh Risolku adalah sistem reseller. Jadi kami nggak bikin risolnya dari nol ya. Kami bekerja sama dengan satu mitra produsen terpercaya yang kualitas produknya udah terjamin. Kami mengambil barang dari sana, lalu kami jual kembali dengan mengambil margin keuntungan sekitar 3.000 sampai 5.000 per porsinya. Dengan sistem ini, produsen dapat perputaran omset dan kami pun bisa belajar berbisnis dengan resiko yang lebih terukur. Jadi kita sama-sama untung. Oh iya, kami menjual risol itu dalam sistem porsian ya, tidak bijian. Jadi satu porsi kalau frozen jumlahnya sekitar 5 sampai 6 biji risol. Sedangkan kalau sudah digoreng itu jumlah satu porsinya sekitar 5 sampai 4 biji risol. Tentunya dengan harga yang sangat affordable sekali, 15.000 per porsi. Langkah selanjutnya adalah membidik target pasar. Fokus utama dari Risolku adalah teman-teman mahasiswa UIN Sewasil Kediri dan juga masyarakat umum di sekitar lingkungan kampus. Pas nentuin harga jual produk kelompok kami nggak asal tebak. Kami menetapkan harga jual dengan mempertimbangkan teori pemasaran syariah, khususnya konsep al-adl, harga yang adil, di mana tak menimbulkan kerugian dan eksploitasi di salah satu pihak. Karena dalam ekonomi Islam, menentukan harga itu nggak boleh eksploitatif atau mengambil untung ugal-ugalan yang menyengsarakan pembeli. Tapi, di sisi lain, penjual juga nggak boleh merugikan diri sendiri. Jadi, harga yang kami tawarkan untuk risolku benar-benar rasional, yang mana ramah di kantong mahasiswa, tapi kualitas rasa dan porsinya tetap sepadan dan bikin puas. Lanjut ke tahap eksekusi promosi. Kami mulai menyusun skema jualan dengan membuat poster promosi yang menarik dan langsung bikin orang itu ngiler sama kelezatan risolku. Dalam pembuatan poster promosi, kami selalu mengedepankan kejujuran dan transparansi informasi mengenai produk risolku. Untuk tahap awal strategi promosi, kami gempur lewat story WhatsApp seluruh anggota kelompok secara serentak buat narik minat teman-teman terdekat. Karena setiap hari kami full kuliah, akhirnya kami memutuskan untuk open order setiap hari Selasa dan juga Kamis, menyesuaikan jam longgar kelompok kami untuk mengambil orderan. Terus gimana sih sistem distribusinya? Karena kami menggunakan sistem reseller, maka untuk sistem distribusinya kami menggunakan sistem COD atau DO. Tahapannya terstruktur banget. Setelah semua list orderan harian selesai direkap, kami akan mengirimkan rekapannya ke produsen risol kami. Besok harinya, kami akan membagi tim untuk langsung meluncur mengambil pesanan risolku ke tempat produsen agar kondisinya selalu fresh. Lalu tim kami langsung mengantarkan ke titik pengantaran atau langsung ke tangan konsumen. Sekarang kita bedah bagian dapur anggarannya yuk. Untuk proyek kali ini, target pendapatan akhir yang ingin Risolku capai dalam 4 minggu masa jualan adalah sebesar 750.000. Setiap ada orderan yang masuk, kami akan merekapnya satu persatu secara teliti dan selalu mengkomunikasikannya dengan tim di grup WhatsApp untuk memastikan tidak ada orderan yang terlewat. Setelah pesan yang diterima oleh konsumen, pembayaran akan kami rekap pada laporan keuangan yang telah kami buat.
mulai dari berapa HPP, harga beli produk, harga jual, hingga margin laba dari produk Risolku. Pada minggu kedua, kami berhasil mendapatkan omset sebesar 80.000 dan 172.000. Lalu pada minggu ketiga, kami berhasil mendapatkan omset sebesar 137.000. Pada minggu keempat, kami berhasil mendapatkan omset sebesar 92.000 dan 192.000. Pada minggu kelima, kami berhasil mendapatkan omset sebesar 137.000 dan 139.000. Dan secara keseluruhan, kami berhasil mendapatkan omset akhir sebesar 866.000 dengan total keuntungan sebesar 182.000. Jika dilihat memang kelihatannya sederhana, tapi pada prosesnya ternyata butuh kerjasama tim yang solid untuk mencapainya. Tapi yang namanya bisnis nggak selalu berjalan mulus kayak jalan tol ya guys. Pasti ada aja tantangannya. Jujur, selama proses penjualan Risolku kemarin ada beberapa kendala yang kelompok kami hadapi dan kami evaluasi. Yang pertama adalah manajemen suhu produk. Karena kami menjual versi frozen, tantangannya ada di proses pengantaran. Kalau cuaca lagi panas atau jarak COD-an tuh terlalu jauh, Risolku frozen biasanya itu sedikit melunak di jalan. Jadi kami harus benar-benar satset saat proses pengantaran. Tapi tenang, setelah sampai ke tangan customer bisa langsung memasukkannya ke dalam freezer untuk mengamankannya kembali. Kendala kedua adalah manajemen waktu dan cuaca. Dengan segala kesibukan mata kuliah kami harus pintar-pintar untuk membagi tim, mengambil dan mengantarkan produk. Tapi ternyata menyelaraskan jadwal kuliah buat mengambil barang ke produsen dan COD dengan customer itu lumayan menantang. Apalagi kalau tiba-tiba cuaca mendung atau hujan turun, ataupun tiba-tiba ada jam mata kuliah yang dimajukan dan tugas kelompok mata kuliah lain di luar prediksi kelompok kami. Kendala yang ketiga, di luar sana itu banyak sekali kompetitor penjual risol lain yang tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk meyakinkan customer agar tetap membeli produk dari Risolku, karena Risolku mempunyai kualitas premium yang beda dan dikelola dengan prinsip syariah yang transparan dan informatif terhadap produk kami. And finally, alhamdulillah lewat kerjasama tim yang baik dan kerjasama dengan produsen yang baik juga, akhirnya pendapatan akhir Risolku kemarin bisa kami capai dengan bagus. Dan yang paling penting, konsumen bisa sama-sama ridho dan sama-sama berkah. Buat teman-teman semuanya, lewat video ini kita belajar kalau jualan itu bukan cuma soal kompetisi siapa yang paling laris, tapi tentang bagaimana bisnis kita bisa membawa manfaat, keberkahan, dan ketenangan bagi semua pihak. Terima kasih telah membeli produk kami.